Salam All About China. Jumpa kembali sobat, sebuah berita datang dari Timur Tengah. Bukan tentang perang saudara, melainkan pembangunan yang akan membawa perubahan. Tidak tunggu lama, kedua anggota baru BRICS melakukan kerjasama dengan China. Pertama dari Iran, kedua dari Arab Saudi. Kedua negara merupakan negara paling berpengaruh di Timur Tengah. Iran dan Arab Saudi, kedua negara resmi berdamai, sudah menjalin hubungan bilateral. Kedua negara terlibat persaingan dominasi di Timur Tengah. Selain dua aliran agama Islam yang berbeda, perdamaian kedua negara besar di Timur Tengah membawa kebaikan. Menurunnya tensi persaingan perang tidak langsung di kawasan. Kini kedua negara bersama membangun kejayaan Timur Tengah. Iran dan Arab Saudi menjadi anggota baru BRICS pada konferensi di Afrika Selatan bulan ini. Tidak tunggu lama, sekalipun efektivitas keanggotaan BRICS berlaku tahun 2024, kedua negara langsung menjalin kerjasama dengan China. Baik Iran maupun Arab Saudi sedang gencar membangun infrastruktur strategis, sebab kedua negara sedang melakukan transisi ekonomi dari mengandalkan hasil alam, minyak, ke industri kreatif, jasa, manufaktur, pariwisata, energi, dan sebagainya. Iran langsung memilih China untuk melakukan ekspansi airport terbesar di Iran, yaitu ekspansi IKA, Imam Khomeini Airport, yang terletak dekat ibu kota, Tehran. Proyek senilai 2,7 miliar US dollar. Sebagian bisa dibayar melalui barter minyak. 410 hektar lahan yang disediakan Iran mengintegrasikan teknologi termodern, mengingat airport Iran sudah tertinggal disebabkan oleh sanksi Amerika. Airport menjadi prioritas Iran, menjadi pintu masuk internasional, dan menambah kapasitas rute baru ke negara-negara yang awalnya bermusuhan. Lain Iran, lain Arab Saudi. Arab Saudi membutuhkan pembangkit tenaga nuklir. Proyek energi nuklir tersebut menjadi polemik. Tarik ulur rencana sudah dilakukan 1 dekade, namun tidak ada kepastian. Awalnya Arab Saudi memilih Amerika dikarenakan kedua negara menjalin hubungan pertahanan. Selain itu, Amerika diyakini paling maju. Namun proyek tersebut justru tidak mencapai titik temu kedua negara. Poin yang menghambat titik temu kemungkinan Arab Saudi harus melakukan normalisasi dengan Israel, hingga pembatasan, pengayaan, pengawasan, dan kebijakan luar negeri yang sepenuhnya harus patuh kepada keinginan Amerika. Amerika tidak memberikan solusi, maka carilah China sebagai pedagang dan pemain global. Pengaruh China tumbuh pesat disebabkan China murni dagang. Setiap pembangunan di luar negeri, China tidak mengintervensi perpolitikan dalam negeri suatu negara. Oleh itu, pengaruh China semakin besar. Arab Saudi dikabarkan menjalin kerjasama dengan China. China ditunjuk untuk membangun reaktor nuklir sipil yang berlokasi dekat perbatasan Uni Emirat Arab dan Qatar. Sekalipun kedua negara masih belum mempublikasinya, China memang sedang mengekspor reaktor nuklir ke luar negeri. Tercatat ada 30 proyek reaktor nuklir yang dikerjakan China di luar negeri. Mengingat teknologi reaktor nuklir generasi terbaru sudah dimasteri oleh China dan bahkan sudah mengaliri listrik. Pembangkit listrik tenaga nuklir memang lagi gencar dilakukan China.
sebagaimana kebutuhan energi dalam negeri yang semakin tinggi, serta misi membatasi bahkan mengakhiri ketergantungan terhadap pembangkit listrik tenaga fosil yang tidak ramah lingkungan. China akan tetap mematuhi kawasan non-proliferasi nuklir. Di Timur Tengah, beberapa opsi bisa ditawarkan, seperti pembangkit listrik nuklir thorium yang tidak bisa ditingkatkan menjadi senjata. Kemudian pendingin menggunakan garam cair, bukan air, sehingga sangat tepat apabila diaplikasikan pada wilayah gurun atau jauh dari pesisir pantai. Selain itu, untuk memastikan ketenangan bagi Israel dan kawasan, negara-negara Arab berkeyakinan bahwa suatu hari komoditas minyak tidak dapat lagi menjadi motor kemajuan suatu negara atau ekonomi, selain penguasaan iptek hingga manufaktur. Arab Saudi memang terus meningkatkan kompetensi, yang mana secara tidak langsung termotivasi dengan kemajuan iptek Iran, yang kini sudah dapat membangun reaktor nuklir secara mandiri. Iran dan Arab Saudi menjadi aktor di Timur Tengah, dan kepercayaan bahwa eranya Timur Tengah segera tiba, sebagaimana pada awal Masehi, kejayaan peradaban dimulai di sana. China akan sepenuhnya mematuhi aturan non-proliferasi nuklir di kawasan, dan semata-mata membangun reaktor nuklir untuk kegunaan sipil dan pemanfaatan energi bersih. Tutup Kementerian Luar Negeri China. Terima kasih sobat atas waktunya. Jumpa di topik berikutnya. Salam All About China.